Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Retno Diah Wahyuning Tias, guru SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas PGRI Adi Buwana, Surabaya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran kelima di kelas 5. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar kembali bersama. Anak-anak semuanya sehat. Coba Ustazah cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya, alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Ya anak-anak, tadi pagi siapa yang datangnya lebih awal ya? Oh, Mas Fatur. Hebat Mas Fatur. Rumahnya jauh tetapi bisa datang lebih awal ya. Hebat Mas Fatur. Ustazah izinkan Mas Fatur untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Kita akan berdoa dulu sebelumnya. Silakan dibimbing berdoa. Bismillah ya. Aduan hidayah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh sehat, semangat semangat. Untuk kita belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Jalan Pancasila, akulah pendukung. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Dan peredaran darah manusia. Sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia. Apa saja organ peredaran darah manusia itu? Jantung. Ada apa lagi? Ada jantung. Jadi jantung pembuluh darah itu suatu organ yang penting ya. Perlu tidak kita menjaga kesehatannya? Bagaimana jika kita tidak menjaga kesehatan jantung kita atau pembuluh darah kita? Apa akibatnya? Kita akan sakit. Iya betul, kita akan jadi sakit. Apa lagi akibatnya? Organ peredaran darah kita bisa rusak. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita masih belajar di tema 4, sehat itu penting. Masih di subtema 3 ya, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang ke-5. Mana coba perhatikan. Jadi tujuan kita belajar hari ini apa? Kita belajar ada tujuannya. Nanti diharapkan setelah anak-anak belajar, selesai belajar, pertama anak-anak nanti dapat menyimpulkan
cara menjaga kesehatan organ dan darah pada manusia. Tujuan yang kedua, nanti anak-anak nanti setelah belajar dapat membuat diagram alur jenis penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Nah, tujuan yang ketiga, anak-anak juga nanti dapat menyusun langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Nah, yang tujuan keempat, nanti anak-anak dapat membuat gambar cerita. Nah, yang tujuan kelima, anak-anak juga bisa membuat pantun nasihat. Seperti pantun nasihat. Kemudian tujuan yang keenam, anak-anak dapat menyimpulkan amanat yang terkandung di dalam pantun. Jadi kalau ini tujuan belajar kita hari ini, ya bisa? Bisa. Anak-anak, kalian pernah tidak mendengarkan ada berita atau pernah melihat suatu kejadian ada seseorang ini yang meninggal dunia karena terkena serangan jantung? Pernah melihat kejadian seperti itu? TV atau ada mendengar kabar ada seseorang yang meninggal mendadak karena terkena serangan jantung. Kira-kira apa ya yang menyebabkan seseorang itu kok terkena serangan jantung? Nah, nanti anak-anak coba cari tahu tentang ini, apa ya sebenarnya penyebabnya jadi penyakit serangan jantung atau penyakit lainnya yang mengganggu peredaran manusia. Nah, nanti anak-anak akan diskusikan dengan kelompok. Oke, sebelumnya saya akan bagi dulu menjadi 4 kelompok ya. Coba sebelah sini berhitung dulu 1 sampai 4. Sebelah sini. Oke, sebelah sini berhitung. Sebelah sini berhitung. Nah, sudah berhitung. Nah, nanti silakan anak-anak menuju ke kelompoknya. Di sini nanti yang menyebutkan angka 1 nanti berada di kelompok 1, yang menyebutkan angka 2 berada di kelompok 2, yang menyebutkan angka 3 berada di kelompok 3, dan yang menyebutkan angka 4 di kelompok 4. Mengerti anak-anak? Baik, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Silakan. Mana semangatku? Sekarang silakan anak-anak siapkan alat tulisnya. Silakan dikeluarkan alat tulis kalian. Nah, nanti anak-anak silakan diskusikan, cari tahu, gali informasi sebanyak-banyaknya tentang penyakit yang menyebabkan gangguan pada peredaran darah manusia. Nanti anak-anak silakan gali informasi dari buku atau dari internet. Sudah membawa HP? Ya, coba silakan yang membawa HP bisa disiapkan. Nanti kalian bisa mencari informasi lewat internet juga ya. Baik, ini LKPD-nya akan saya bagikan. Akan ditulis nama kelompok mana. Akan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Nah, ini silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Baik, kerjasama dengan teman-temannya ya, karena misalnya akan menilai bagaimana kalian bekerja sama dengan rekan-rekannya ya, kalian saling berloyal atau tidak, saya sangat menilai. Ada yang kurang jelas, kalian tidak bisa bertanya.
ya. Minuman yang Nah, kelompok 4. Bukan? Ya. Yang kedua diagramnya ini. Baik, anak-anak bagaimana, sudah selesai? Ya. Ya, baik, sekarang silakan kalian mempresentasikan bagaimana hasil diskusi kelompok kalian. Silakan bisa dimulai dari kelompok berapa dulu? Silakan yang mengajukan. Silakan. Silakan kelompok 3. kita akan membacakan diskusi kita. Penyakit hipertensi, tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi, akibatnya merusak pembuluh darah atau pembuluh darah pecah dan menyebabkan komplikasi. Kedua, penyakit jantung, otot jantung melemah atau rusak, akibatnya jantung tidak bisa memompa volume darah ke tubuh. Bagaimana? Jelas pemaparan dari kelompok 3? Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ya, silakan. Apa Mbak Pia? Bagaimana cara menghindari penyakit? Ya, bagaimana cara menghindari penyakit tersebut, Mbak? Caranya menjaga pola hidup sehat seperti 1. Berolahraga minimal 30 menit sehari. 2. Pertahankan berat badan yang sehat. 3. Jangan merokok. 4. Hindari konsumsi lemak jenuh seperti pada makanan cepat saji. Ya, baik. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Selanjutnya, siapa lagi yang akan maju? Silakan kelompok 1. Bagaimana hasil dari kelompok 1? Saya dari kelompok 1 ingin membacakan diskusi kelompok 1. Bagaimana coba diagram yang hasil dari diagram kelompok 1 tunjukkan ke teman-temannya? Ya, baik, silakan. 1. Jantung koroner. Jantung koroner adalah arteri koroner tidak bisa menyuplai darah sehingga otot jantung gagal berkontraksi untuk memompa darah. 2. Stroke. Stroke adalah tidak adanya suplai darah ke otak sehingga pembuluh darah ke otak tersumbat atau pembuluh darah ke otak pecah. Ya, baik, bisa dipahami? Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Apa Mbak Chelsea? Bagaimana cara agar jantung kita sehat? Ya, bagaimana? Caranya menghindari makanan berlemak yang berlebihan, olahraga rutin, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga berat badan ideal. Ya, baik, bisa dipahami presentasi dari kelompok 1? Bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah melakukan presentasi. Dari presentasi teman-temanmu tadi, coba kita akan menyimpulkan. Jadi ada beberapa cara, ya, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Apa saja
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar peredaran darah kita menjadi sehat. Nah, anak-anak ada punya sebuah pantun. Perhatikan ke depan. Nah, ini ada sebuah pantun. Kemarin kita sudah belajar pantun, ya. Kita sudah belajar tentang pantun. Nah, hari ini sudah punya sebuah pantun untuk kalian. Coba baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Elok langit di pandang mata, indahnya cahaya bulan. Sebaiknya kita lakukan agar peredaran darah. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar pantun jenaka, ya. Hari ini kita belajar pantun ini. Ini pantun apa namanya? Ini pantun nasihat, ya. Jadi dalam sebuah pantun nasihat itu ciri-cirinya di dalam pantun itu terdapat suatu pesan moral yang disampaikan di dalam pantun tersebut. Nah, anak-anak, perhatikan baik-baik pantun ini. Di dalam sebuah pantun itu ada sebuah amanat. Amanat pantun. Apa itu amanat? Amanat pantun itu adalah pesan pantun, ya, pesan yang disampaikan di dalam pantun tersebut. Nah, biasanya pesan atau amanat di dalam sebuah pantun itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Anak-anak perhatikan baris ketiga dan baris keempat. Amati itu terdapat amanat atau pesan yang disampaikan pantun tersebut. Nah, sekarang coba kalian simpulkan apa ya amanat yang terdapat pada pantun ini yang kalian baca tadi. Yang mau menyimpulkan apa amanat atau pesan yang ada di dalam pantun ini? Kita harus berolahraga. Oh iya, betul. Jadi amanatnya kita harus berolahraga. Ada lagi yang mau coba untuk menyimpulkan? Ya. Agar peredaran darah menjadi lancar, kita harus lakukan olahraga. Ya, jadi kesimpulan dari amanat pantun ini dengan kita memperhatikan bagian baris ketiga dan keempat. Amanatnya apa? Jadi agar peredaran darah lancar, kita harus melakukan olahraga. Anak-anak bisa menyimpulkan amanat sebuah pantun? Bisa? Bisa. Baik. Maka semangat tuh. Semangat. Nah, anak-anak nanti akan mencoba membuat pantun nasihat seperti ini, ya. Baik, anak-anak perhatikan, sedang mempunyai gambar cerita. Sedang punya sebuah contoh gambar cerita. Gambar cerita bisa kalian temui di berbagai media cetak, ya. Contohnya ini sudah membawa majalah ini. Di sini ada sebuah gambar cerita. Contohnya seperti ini. Perhatikan juga contoh yang saya berikan ini contoh gambar cerita, ya. Jadi anak-anak, kita sudah pelajari kemarin tentang gambar cerita. Kalau kalian ingat lagi bahwa gambar cerita itu bagaimana gambarnya ini lebih banyak daripada teks cerita yang ada pada gambar cerita itu, ya. Jadi untuk memudahkan pembaca ketika mengambil ceritanya itu gambarnya lebih dimunculkan lebih dominan daripada teks ceritanya. Coba perhatikan gambar cerita yang sudah contohkan ini. Di sini ada sebuah dialog di dalam gambar cerita ini. Coba kita cari tahu apa isi dialognya. Tapi Bu, kalau aku jalan setiap hari tidak akan kena penyakit, kan? Kemudian ibunya bilang, kalau kamu menjaga kesehatan tentu saja tidak. Tapi ada faktor lain juga yang menyebabkan gangguan peredaran darah. Jadi gambar cerita ini membahas tentang bagaimana caranya menjaga organ peredaran darah manusia. Nah, nanti anak-anak akan mencoba membuat gambar cerita seperti ini. Siap anak-anak? Ya. Bisa semuanya? Bisa. Jadi sebelum kita membuat gambar cerita, terlebih dahulu anak-anak kita akan lihat bagaimana langkah-langkah cara membuat gambar cerita. Anak-anak perhatikan, nanti saya akan putarkan videonya penjelasan bagaimana nanti kita akan membuat gambar cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya.
Tapi di kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah cerita yang bisa kamu tambah untuk peristiwa dalam cerita. Untuk membuat gambar cerita, kita harus memperhatikan bagaimana. Yang pertama yaitu menentukan tema atau motif. Yang kedua, menentukan karakter, tokoh dan cerita. Dan yang ketiga yaitu membuat alur cerita. Yang keempat yaitu menyiapkan alat pembahasan, menggambar. Dan yang kelima yaitu membuat sketsa serta menyempurnakan gambar yang telah kita buat. Kita akan mencontohkan membuat gambar cerita. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema. Kira-kira kita mau membuat cerita tentang apa ya? Misalnya kita mau membuat cerita tentang temanya yaitu tolong menolong bersama teman. Baik. Nah, anak-anak bagaimana? Kalian sudah bisa memahami bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Sudah bisa memahami? Anak-anak belajar membuat gambar cerita sesuai dengan langkah-langkah ini ya. Sebelum kita membuat gambar cerita, anak kita akan merencanakan dulu bagaimana gambar cerita nanti yang akan kita buat. Jadi kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Nanti gambar cerita yang akan kita buat hari ini temanya adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Jadi temanya apa hari ini? Cara menjaga kesehatan organ. Nah, nanti di gambar cerita yang akan kalian buat nanti sertakan juga pantun yang kalian buat tentang pantun dan nasihat tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran manusia. Jadi disepakati juga di gambar ceritanya. Nah, sekarang kita akan sepakati berapa lama kita akan menyelesaikan proyek kita hari ini membuat gambar cerita. Bagaimana? 60 menit bisa ya? Kalian masih bisa, asalkan kalian harus apa? Biar bisa cepat selesai. Harus kerja keras, harus sungguh-sungguh. Kerja keras, sungguh-sungguh, akhirnya nanti kalian juga akan bisa menyelesaikan. Baik, anak-anak sudah siap? Baik, silakan disiapkan peralatannya. Baik, saya akan bagikan KPG-nya. Nah, terlebih dahulu anak-anak isi identitas namamu. Nah, ini sudah selesai. Baik, setelah kalian membuat sketsa, kemudian ditebakkan, sudah ditebakkan. Nah, sekarang kalian boleh mewarnai gambarnya dan bagus ya. Setelah membuat sketsa, silakan mulai mewarnai.
sudah banyak yang selesai. Terus terima kalian. Sudah selesai waktunya. Kalau selesai tinggal sedikit lagi yang saya. Kita sudah minta waktunya. Kesempatan. Baik, semuanya sudah selesai gambarnya? Sudah. Bagaimana hasil gambar ceritamu? Tunjukkan ke saya coba. Apa? Ya, bagus semuanya. Baik, sekarang silakan dipresentasikan hasil gambarmu. Siapa dulu yang akan presentasi? Mbak Kia? Ya, coba Mbak Kia dulu. Seperti apa gambarnya? Ya, baik, coba Mbak Kia. Tunjukkan ke teman-temannya bagaimana hasil gambarnya Mbak Kia. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kia. Apa yang cerita yang ada di gambar ceritanya Mbak Kia? Kenapa manusia itu mereka sedang berolahraga ya? Mencari kelelahan ya? Ya, gerak-gerak mereka bisa menangkap. Oh, begitu ya? Iya, anak makanya mereka semua. Coba apakah yang dibuat Mbak Kia sebenarnya? Kenapa ya ada Pak Ganjar memberi acara? Ya, dari pantun yang dibuat oleh Mbak Kia tadi, apa amanat yang ada di dalam pantunnya Mbak Kia tadi? Pesannya apa? Hah? Terus? Rajin olahraga? Ya, ya, rajin olahraga supaya tergerak-gerak saja. Baik, terima kasih Mbak Kia. Beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya silakan Mas Fajar. Bagaimana hasil gambar kita yang dibuat oleh Mas Fajar? Tunjukkan dulu ke teman-temannya. Nah, ini hasil gambar kita yang dibuat oleh Mas Fajar. Apa hasil gambar ini? Buat oleh Mas Fajar. Ayo, karena baru bisa membuat karena dibuat. Karena nanti itu sendiri. Gimana Pak yang buat Mas Fajar? Ya, bagaimana? Kesimpulan dari amanat yang dari pantun yang dibuat oleh Mas Fajar apa amanatnya? Pak? Ya, kita olahraga agar tubuh menjadi semakin sehat. Terima kasih Mas Fajar. Tepuk tangan untuk Mas Fajar. Berikan tepuk tangan untuk Mas Fajar. Selanjutnya yang presentasi, Sipis siap? Baik, anak-anak hari ini sudah membuat gambar cerita. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang. Bagaimana tadi ketika membuat gambar cerita apa yang kalian rasakan? Susah apa mudah? Mudah. Ya, bagus sekali semua hasil karya kalian semuanya bagus. Kalian hari ini dapat membuat gambar cerita dengan baik, ya. Semuanya bagus gambarnya, tidak ada yang jelek. Asal kalian bisa berlatih lagi untuk menggambar, tentu hasil gambar kalian juga akan semakin baik. Anak-anak akan dikumpulkan di tengah meja hasil karya kalian. Baik, anak-anak
Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi dari kita. Nanti sebelum mengerjakan anak-anak sama ya. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Belum selesai? Oh ya. Baik, sudah selesai semuanya. Silakan dikumpulkan, silakan mengambil soalnya. Nah, anak-anak, coba kegiatan kita hari ini tadi kita belajar apa saja coba? Diskusi, kemudian membuat gambar cerita. Kita belajar apa lagi tadi? Apa? Mencari informasi melalui sebuah internet. Ya, hari ini kita sudah belajar banyak hari ini. Bagaimana kalian belajar hari ini? Begitu perasaan saya? Kemudian kita sudah belajar bersama. Jangan lupa anak-anak selalu rajin belajar di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kedua kelas, pada silakan dibikin namanya. Bismillahirrahmanirrahim.